Jadi kayak Jawa Timur itu kan ketua PWNU-nya keren. Ketua PWNU yang paling sering kena SP. Surat peringatan dari SP1 sampai SP4. Tapi udah dipecat-pecat. Kan biasanya kalau SP1, 2, 3 kan dipecat Pak. Ini Pak Kiai Marzuki itu ngomong sama saya sudah SP4. Jadi apa-apa di SP. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah peduli terhadap Nahdlatul Ulama. Politisi dan politikus serta calon penguasa, slogannya biasanya adalah menghidupi NU, padahal hanya sekedar mencari hidup dari NU. Betul? Jadi kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NU-nya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga dan berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NU, mereka tidak mendapatkan jabatan apapun dalam NU, tapi kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari berikut dunia. Saya tidak mau dianggap gigi mongso, saya tidak mau dianggap terburu-buru dan lain sebagainya. Maka sekali lagi beliau berdoa menitipkan salam untuk kita semuanya. Bapak yang saya muliakan, salah satu kaidah dalil yang sering kita pakai, bahkan hampir semuanya kita hafal adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Secara substansi kaidah ini mengandung dua hal. Bagaimana orang lama mampu bertahan dengan ideologinya, sementara orang baru juga merasa diwadahi. Ada perbedaan mindset yang cukup signifikan antara orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu itu mereka punya prinsip, makan nggak makan yang penting kumpul. Sementara orang-orang hari ini prinsipnya justru sebaliknya, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan dan persaudaraan, sementara orang-orang sekarang mindsetnya lebih mementingkan makanan dan badokan. Makanya orang sekarang punya prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Kalau bikin acara pasti juga ada dua, acara inti dan acara untuk. Nah, sehingga kemudian harus ada sinkronisasi antara mindset orang dulu dengan orang sekarang. Contoh umpamanya bagaimana kiai-kiai sepuh itu masih mempertahankan kearifannya ketika ngaji dengan jamaah. Sementara orang-orang muda kayak kita itu memahami bahwa teknologi dakwah itu berkembang. Zaman Nabi dakwah bil lisan, para sahabat bil qalam, kemudian Wali Songo bisa qofah bil budaya. Hari ini kemudian muncul bil medsos, dakwah menggunakan media sosial. Nah tentunya dua hal ini sama-sama punya kepentingan dan sama-sama harus dipertahankan. Bagaimana kemudian cita-cita orang tua itu mampu diteruskan oleh orang-orang hari ini. Nah, ketika berbicara Nahdlatul Ulama, Bapak yang saya muliakan, saya mencatat orang NU itu ada 5 jenis orang yang mengaku Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kelompok orang yang tidak tahu menahu tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NU, namun mereka sangat mencintai NU, dan ketika ditanya beliau siapa dirinya, dia pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya adalah NU. Sebenarnya orang paham NU dia apa, tapi lah kon aku NU sama NU itu apa? Ya raro sementing NU. Maka kemudian di kelompok ini NU diidentikan dengan amaliyah sesuai dengan tradisi, penjagaan terhadap tradisi. Mereka tidak kenal NU itu apa, akidahnya seperti apa, tapi ketika mengatakan NU dia pasti akan menjawab bahwa dirinya adalah NU. Dan ini adalah irisan terbesar di kalangan Nahdlatul Ulama, orang-orang yang dianggap awam. Ini gede banget itu persentasenya. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang tidak tahu menahu tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NU,
Mohon maaf, kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya NU, tetapi mereka tidak mau tahu perihal NU. Apakah NU mau nyungsep, mau maju, mau mundur, mau hancur? Mereka tidak pernah peduli dan mereka pun juga mengaku sebagai orang NU. Ini pengurusnya sopo? PBNU ada rame kalau PBNU nggak urusan. Saya kira PBNU modelnya kepiye, mereka nggak urusan. Tapi dengan ini NU. Tapi tidak ada kepedulian terhadap NU, bahkan bersifat mungkin apatis dan skeptis terhadap Nahdlatul Ulama. Dan kelompok ini sekarang banyak, terutama ketika tidak ada sinkronisasi antara NU di pusat dengan di daerah. Ya nggak usah ngomong daerah, PBNU dengan PBNU Jawa Timur gitu aja lah, lebih cetok. Jadi kalau ngomong daerah nanti kemana-mana, ya PBNU gitu aja. Jadi kayak Jawa Timur itu kan ketua PBNU-nya keren. Ketua PWNU yang paling sering kena SP, surat peringatan dari SP1 sampai SP4, tapi nanti bisa pecat. Kan biasanya kalau SP1, 2, 3 dipecat lah. Ini Pak Kiai Marzuki itu ngomong sama saya sudah SP4, jadi apa-apa di SP, surat peringatan. Nah ini kelompok kedua ini nggak urusan, RPN apa yang ngopo, apa SP dan sebagainya nggak urusan. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti kita tahu posisi kita itu di mana, Bapak Kabung. Kemudian yang ketiga, kelompok orang yang hanya sekedar ingin memanfaatkan kebesaran NU demi mengejar popularitas, ambisi pribadinya, baik dalam urusan pribadi maupun jabatan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah peduli terhadap Nahdlatul Ulama, politisi dan politikus serta calon penguasa. Slogannya biasanya adalah menghidupi NU, padahal hanya sekedar mencari hidup dari NU. Betul? Jadi yang paling banyak musim-musim politik seperti ini, Pak, mendadak NU. Nggak kenal NU, tahu-tahu ngerti beli peci NU. Insya Allah masuk surga, peci NU, pecinya. Jadi hari ini banyak sih model ketika ini, guys. Jadi saya itu sebenarnya nggak sepakat bahasa-bahasa mari kita menghidupi NU. Itu kok menurut saya bahasanya suul adab terhadap NU. Bagaimana cara kita menghidupi NU? Yang ada itu kita mencari hidup dari NU. Mencari contoh umpamanya, kita menghidupi NU dengan cara apa? Dengan cara menjaga keberlangsungan ziarah para wali. Itu bukan karena cinta dengan, itu bukan menghidupi NU, tapi mencari hidup dari NU. Wong faktanya orang yang ziarah wali itu bukan kepada mahabbah kepada wali, tapi justru mencari margin sisa hati dari ziarah. Kan faktanya ini menggulai hati ya, cok enggak ya. Makanya saya itu gak berani, Pak, melaksanakan ziarah itu. Kalau pondok saya bikin ziarah itu pasti saya tanggung jawab nyewa bis gitu. Karena saya nggak mau dikategorikan orang yang mencari hidup dari NU. Jadi kalau bahasanya mari kita berkhidmah kepada NU itu pas. Tapi kalau menghidupi NU itu nggak pas gitu. Mari kita kayak saya rame dengan FPI waktu itu. Gara-gara saya menolak kalimat membela Islam, membela Allah. Kemudian saya mengatakan di podcast saya Deddy Corbuzier, Allah itu tidak perlu dibela, Islam itu tidak perlu dibela. Karena saya tidak amatur. Deddy Corbuzier itu bahwa Pak masuk Islam itu gara-gara cuma ini. Salah satu alasan terbesar. Saat Deddy Corbuzier bertanya tentang konsep iman itu apa. Dan kalau panjenengan pengen pirsa di podcast itu, jawaban saya konsep iman itu ketika menjawab Deddy Corbuzier hanya dengan menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Kan pemerintah yang tentu ma'wal iman, soal jawab al-iman wa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzal bi jami'i sifatul nuqsani. Iman itu mengitikadi bahwa Allah itu dibersihkan dari semua sifat kekurangan, disifati dengan semua sifat kesempurnaan, dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah Deddy ini kan orang cerdas, orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Gara-gara diksi itu, pertanyaan Deddy begini, kalau Tuhan itu sempurna, disifati dengan kesempurnaan, berarti setuju nggak kalau ada kalimat yang mengatakan Allah itu butuh dibela? Saya jawab, saya nggak setuju.
Bagaimana dengan orang yang membela Islam? Saya nggak setuju saya bilang. Karena pemahamannya, kenapa tersangka itu butuh pengacara? Karena tersangka itu lemah, makanya butuh dibela oleh pengacara. Gitu meneh Gus, gitu ini pengacara karo kiai gitu meneh. Nah, pengacara itu masalah jadi duit. Kalau kiai biasanya duit jadi masalah. Nah, bener loh Pak. Itu biasanya. Itu kiai di Jogja sih. Kalau di Sidoarjo insya Allah. Enggak bahaya. Jadi pemahaman saya kan jadi waktu Corbuzier waktu itu, Allah itu sempurna ya nggak perlu dibela. Bagaimana dengan kalimat nahnu ansarullah? Itu tafsirnya panjang. Bagi saya yang perlu dibela itu bukan Islam tapi orang Islam. Contoh orang Islam di Palestina, walaupun ini bukan orang agama, mereka teraniaya, ya mereka perlu kita bela. Orang Islam di Rohingya dibakar, ya itu perlu kita bela. Yang dibela orang Islamnya bukan Islam, karena Islam itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmatu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ini sempurna, nggak perlu dibela. Ternyata ini masuk Pak di otaknya di Corbuzier. Iya benar, Tuhan itu nggak perlu dibela. Makanya saya itu nggak sepakat kalau Ramadan ada razia rumah makan. Saya nggak sepakat. Iya. Rumah makan bulan Ramadan itu kok kita tidak takbir tutup rumah makan, itu bagi saya salah. Karena ya mohon maaf, bagi saya puasa itu tidak untuk dihormati tapi melahirkan kepribadian terhormat. Maka seharusnya kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Karena seharusnya bulan Ramadan yang ditutup bukan restorannya tapi cangkirnya. Makanya kenapa kemudian dikatakan diam itu emas? Ya supaya banyak diamnya itu. Makanya itu harus diam itu emas. Makanya kalau para istri minta emas ya kita diam. Nah, di sini kemudian saya itu nggak sepakat kalau kita merasa membela NU sebagai pembela NU. Wong ada kita nggak ada kita, NU itu hidup. Cuman memang dalam kapasitas ini saya sering mengatakan bahwa kita perlu hati-hati dengan diksi yang dibuat oleh kaum Wahabi, orang-orang Wahabi. Jadi begini Pak, di Arab Saudi itu kan awal mulanya sama dengan kita di Indonesia, keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah itu terjaga. Kemudian terjadi konsensus antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, yang kemudian mereka berdua membuat konsensus. Syekh Abdul Wahab memegang kendali ideologi beragamanya, kemudian memunculkan Wahabi. Sementara Syekh As-Saud memegang kendali berpolitik bernegaranya, kemudian memunculkan kerajaan Saudi Arabia. Nah, gara-gara pemerintahnya As-Saud, kemudian ideologinya Wahabi Syekh Abdul Wahab, Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu hilang. Pertanyaannya kenapa kok hilang? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu hilang. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa Ahlussunnah masih berkembang dan bertahan, bahkan berkembang sampai hari ini? Karena keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dibentengi, dijaga oleh satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau ada orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, sing penting Ahlussunnah, itu adalah cara orang Wahabi menghancurkan NU dari dalam. Mau serangkul lah ngaku NU sebenarnya Ahlussunnah. Karena kalau kita seperti itu, orang akan lupa dengan NU-nya, maka kemudian orang akan gampang menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lebih dari itu kemudian saya teringat, kalau ini ngomongin KRI, tahun 2008, yang benar. Saya itu pertama, saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Saya itu ikut Habib Lutfi dari 2008. Tahun 2008, saya masuk ke kamarnya Habib Lutfi, beliau mengatakan begini, pengen menghancurkan NU gampang. Caranya bagaimana? Dengan cara menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana Pak? Dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Dengan cara mengadu domba sesama kiai NU. Kiai duduk karo kiai, kiai duduk karo habaib. Itu adalah cara-cara pengen menghancurkan NU, pengen menghancurkan Indonesia. Kemudian kalimat berikutnya yang keluar dari mulut beliau waktu itu ada, besok bakal nemoni sawijine zaman di mana hasutnya kiai itu jauh lebih besar dibandingkan hasutnya santri.
Itu 2008. Dan ternyata firasat beliau itu terbukti hari ini. Bagaimana kemudian hari ini kita disibukkan dengan isu perdebatan antara kiai dengan habaib. Apakah benar habaib itu durian atau tidak? Dan seterusnya. Itu sudah beliau sampaikan tahun 2008. Makanya saya dengan firasatnya orang-orang alim itu sangat-sangat yakin. Karena itaku firasatul mu'min fa innahu yang dulu binurillah. Yang difirasatkan oleh Habib Lutfi saat itu betul-betul terjadi. Dengan kondisi hari ini bagaimana kondisi di tengah-tengah NU disibukkan dengan peperangan gagasan bahkan fisik antara persoalan duriah antara kiai dengan habaib. Padahal ini dari dulu kiai saya mengajarkan kepada mereka yang dianggap duriahnya Nabi, saya menggunakan falsafahnya atau kaidahnya Sayyid Abdullah Al-Hadam. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuqiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Ya, mereka kita hormati. Tetapi tidak berlebihan, tidak hulu, tidak israf. Tapi hari ini yang disampaikan Habib itu resmi. Ini akan terjadi. Nomor dua apa? Besok bakal ngomongin hasutnya kiai lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Wallah itu terjadi. Jadi Gus Amri tahu. Dulu itu orang meragukan kenasaban saya. Bapak era jelas kiai itu kok ngerti-ngerti diceluk Gus itu dari mana? Sehingga kemudian Allah takdirkan saya viral di tahun 2018. 2018 saya viral dimasukkan grup Asparagus Jatim Jogja Jawa Tengah. Asparagus Jogja Jawa Tengah. Di grup itu lah saya hanya bertahan seminggu. Setelah seminggu saya dikeluarkan dari grup karena dianggap tidak pantas berada di grup Asparagus. Dikeluarkan yang mengeluarkan kancane Gus Aam. Itu terjadi di tahun 2018 setelah pengajian saya di klub malam Buntalwati, di lokalisasi di klub malam. Sebelum ini sendiri malah saya lokus ya. 8 bulan kemudian Allah takdirkan nama saya kembali viral gara-gara Deddy Corbuzier masuk Islam. Viralnya Deddy itu saya kembali dimasukkan ke grup Asparagus Jateng TV. Selamat datang kembali Gus Miftah di grup Asparagus. Bahaya kan? Akhirnya nyewot saya Pak, saya komentar cuma sekali. Mohon maaf para Gus yang terhormat, kiranya saya tidak pantas berada di grup yang terhormat ini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Akhirnya saya keluar dari grup. Jadi yang pertama saya dikeluarkan, yang kedua saya mengeluarkan diri saya sendiri. Satu. Nah, ini benar-benar terjadi. Bagaimana kemudian hari ini kita disibukkan, kita merasa anaknya siapa, sehingga hasutnya ini benar-benar besar. Padahal kita diingatkan wasyarul alamin adaul umuri idza fa'akhartahum dzakarul judud. Generasi yang paling buruk itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat kita mengatakan bapakku lebih hebat daripada orang itu. Tapi di saat kita ngomong seperti itu kita bukan siapa-siapa. Ini sebenarnya sindiran untuk Maragus. Yang ngomong soal bapakku pondoknya gede, pondokku hebat, bapakku ningrat. Sementara ketika dia ngomong seperti itu, kamu bukan siapa-siapa, Cok. Malu seharusnya. Saya ini bapakku diberaini gitu. Ini kan sering terjadi di sini. Oh, pondoknya gede, itu pondoknya bapak. Makanya saya dulu tuh ingat ketika saya main rampung kuliah di Pinang oleh seorang kiai di Jawa Tengah mau dijadikan mantu. Saya itu nolak halus Pak. Saya bilang mohon maaf, kiai saya istighfar dulu. Padahal saya mau nolak. Karena mindset saya itu jelek. Jadi mantunya wong top kira enak. Kenapa? Kalau saya bisa ngetop, orang yang mengatakan wah lumrah Miftah kayak ngetop, wong mertuane wong top. Tapi kalau saya tidak bisa ngetop, Pak, ini yang ada goblokin Miftah. Mertuane top, pemantune ra iso ngetop. Kan gancuk kalau kayak gitu.
Bahkan di Jepang saya cerita, bahwa saya harus ngomong Ganjuk ini dalam rangka menjaga kearifan lokal. Nah, apalagi ngomong si Sidoarjo dan sekitarnya. Gara-gara ngaji haulnya Bapak Hasbullah ya. Jadi yang tahun 2021 ya Gus ya. Saya diminta ngaji di acaranya Mbak Wahab Haul. Saya karena yang datang dari Zoom Pak Jokowi, Ketua PBNU, Ormas saya ngaji 1 jam itu belas nggak misuk nggak ngomong Ganjuk. Selesai ngaji datangnya sama Bagi Hasil. Gus, aku gila orang. Waktu dahulu ya, aku gila orang. Lalu pun, oh ini ngaji saja kok belas orang Ganjuk. Langsung belum batin Ganjuk. Batin. Makanya ini kalau saya sengaja kenapa Gus Bila ngomong Ganjuk karena dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada tokoh NU ngomong Ganjuk, pada akhirnya Ganjuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena tadinya Malaysia diakui aku, keris Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia. Lah ini kalau kita nggak ngomong Ganjuk kan lucu Pak, masa besok Ipin-Ipin ngomong Ganjuk kan nggak Ganjuk kan hasabin qadimin aqama li nafsi hasban jadidah. Bahwa generasi yang paling hebat itu adalah ketika seseorang memiliki nasab yang luar biasa, tetapi dia mampu membangun peradabannya sendiri. Kan kalau begini matur Bang Jumbang, saya itu malu Pak kalau ngomong nasab, sungguh-sungguh sangat malu. Karena saya tidak bisa kemudian ngimbangi hebatnya mbah saya. Hebatnya mbah saya, Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Yang bagaimana kemudian Mbah Muhammad Besari ini salah satu kiai yang menjadi cikal bakal pesantren di Jawa Timur dan di Indonesia. Sehingga ketika saya ngomong bahasa itu saya malu. Mbah Muhammad Besari itu kaya 7 turunan, tapi jatuhnya saya sudah miskin karena saya keturunan nomor 9. Jadi si mbah itu kayaknya 7 turunan, tapi pas saya miskin karena saya keturunan nomor 9. Saya alhamdulillah Mbak, saya itu pas nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau dari bawah itu Miftah punya bapak Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarun, Kiai Muhammad Ilyas, Mbah Muhammad Besari yang makamnya di Tegalsari. Nah, gurunya Ronggo Warsito. Mbah Muhammad Besari itu punya bapak namanya Anwar Besari, makamnya di Caruban. Punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi Prabu Brawijaya itu kondang wongnya rambutnya gondrong, buanten, persis kayak belum. Bojone cuma setunggal tuh. Wah. Jadi kalau ngomong mbah itu di sini gimana? Sebenarnya kan mbah Ronggo Warsito itu nyuwun sewu, itu bukan muridnya Mbah Muhammad Besari, tapi muridnya Hasan Besari. Hasan Besari itu cucu. Jadi Mbah Muhammad Besari itu yang sinebat Ki Ageng Muhammad Besari, punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Muhammad Ilyas, punya anak 3, nomor pertama Madharum, nomor 2 Mbah Kiai Hasan Besari. Lah Mbah Hasan Besari ini melahirkan santri-santri sekaliber Cokro Aminoto, yang melahirkan Ronggo Warsito, yang melahirkan Ontowiryo. Nama komplit Ontowiryo ini nama lahirnya adalah Ontowiryo. Kemudian ketika dewasa beliau mempunyai nama yang komplit yang disebut Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Haru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panaragomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu muridnya Mbah Hasan Besari. Lah Mbah Hasan Besari muridnya Cokro Aminoto, muridnya Ronggo Warsito, muridnya Ontowiryo. Lah Gus Miftah muridnya Ugenge kan ya. Jadi baina sama pas umur sak ya kelas. Tapi sudah lonte. Panjenengan hafal banget panjenengan tamu reguler. Ini nyuwun ini malu. Mbakku gede itu kayak ngono. Padahal ketika haul kita wayut karumihi manaqibul mutawafa menyebutkan manaqibnya mbah kita itu kita malu. Lah mbah kayak ngono yang berarti membayangin. Kan isin. Tapi memang itu harus saya ambil karena kullu syai'in idza kasura rafusa ilal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab.
Makanya kalau pengen mahal itu sederhana saja. Satu, beradab tinggi, atau yang kedua menjadi yang sedikit. Nah, barang itu lagi ini longko, lah longko antik, lah antik regane. Kiai itu banyak sinun-sinun jarang. Nah, Miftah, berarti Miftah kiai. Kiai larang goblok. Balik ini loh, kelanjutan ini kita dari gagasan kita hari ini. Jadi mereka tidak pernah peduli terhadap NU. NU mau dihajar di Habib sama Kiai Dudu, rausan. Ini rata-rata adalah orang-orang yang pengen memanfaatkan NU, para politikus. Mendadak NU, atau ngaji moro-moro setelah kendur panggung. Biasanya moro-moro cangkemnya sumek. Makanya sekarang Gus, saya itu kalau disuguh es teh manis sebenarnya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya salah. Awalnya cangkemnya lalu ya. Itu cak, ini Gus cuma orang. Santai Mas Akam, santai. Ini cara kecil-kecilan, kamu itu lebih biasa. Nah, tapi posisinya nyuwun sewu, NU sendiri ini kalau di nomor 3 ini gak enak. Karena Kiai NU sendiri itu kalau suruh bersatu itu susah. Kiai PKB kalau Kiai PDI ini pada NU ini ya. Kalau Kiai P3, kalau Kiai PKB itu ya susah. Itu pada NU nih. Ternyata setelah saya selidiki itu salahnya di mana? Yang salah itu guru TK. Gara-gara anak masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan gitu. Meletus balon hijau dor. Ya ini persoalan. Kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Bila mau NU kenapa itu angel Pak? Soalnya balonnya berdosa. Kurang aja gini, banyaknya koruptor di Indonesia itu kembali yang salah. Jadi ya dulu gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong. Nah itu hebatnya apa cerita itu? Kalau diceritakan dengan anak-anak, oh maling diceritakan. Makanya begitu jadi politikus keberani maling koyo kancil. Salah benar. Kemudian golongan yang keempat, bagian yang keempat. Kelompok orang yang sesungguhnya mereka ini sangat membenci NU, tetapi karena ingin mencari selamat dan aman sehingga mengaku-ngaku sebagai orang NU. Contoh kemarin waktu mau utama, orang kaitan apa-apa kemudian diisukan mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU, Hidayat Nur Wahid. Wih, apa karo NU? Oh sebenarnya nggak boleh dibenarkan. Itu tadi inisial. Ini benci sebenarnya nggak ngerti dengan NU. Kelompok-kelompok yang kemudian nggak sepakat dengan NU. Karena selama ini NU itu kan ramah. Konsep dakwahnya melaksanakan ilah rahmatan lil alamin. Model dakwahnya mubasir bukan mundir, yasir bukan nasir, basir bukan munafir. Nah, sementara Wahabi itu selama ini menjadi musuh nyata bagi orang-orang Ahlussunnah karena sering mengkafirkan, mensesatkan, membid'ahkan. Ini tergambar Wahabi ini di Indonesia teman-teman PKS. Orang NU Ahlussunnah, sementara PKS dianggap Wahabi. Maka saya meyakini orang mungkin wong NU sebarang karo PKS ini mungkin. Saya merasa beda. Ini yang antara minyak dan air gitu. Orang mungkin kempel. Baiklah sama wasumur bor saya. Kalau kemudian saya ngomong seperti itu dianggap pecah belah umat, ini bukan memecah belah umat, tapi faktanya seperti itu. Bagaimana saya dulu kemudian ngaji saya di kafe-kafe kan dibina-binakan oleh orang-orang seperti itu. Bagaimana saya ramai dengan Ustadz Khalid Pasalama sebagai perwakilan orang Wahabi ketika berbicara soal wayang, sampai saat waktu itu saya bilang gila karena saya membela wayang dan lain sebagainya. Bagaimana ada di antara mereka yang mengharamkan hormat merah putih, mengharamkan nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara NU itu support sistem terbesar bagi NKRI itu ya. Jadi ini nggak nyambung. Ketika kemudian kok keadaannya seperti itu, saya nggak mau capres loh. Saya ngomong NU dan PKS.
Saya nggak ngomong capres bahwa NU dan PKS ini ya baiknya sama Rasulullah. Dan yang ngomong batal baiknya kalau orang NU gabung PKS, ya itu ketua PWNU Jawa Timur. Videonya viral, Pak Mas. Itu khawatir, musal-sal. Batal baiknya. Jangan bayar kabel ini kau. Bayar keluar. Oke, tadi persoalan bukan karena beda pendapat sebenarnya, tapi karena beda pendapatan. Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib dan juga nisab. Jadi ini banyak orang yang kemudian sajane rasanya nggak NU tapi hari ini ngaku NU, termasuk untuk kepentingannya sendiri. Nah, kemudian yang kelima Bapak yang saya muliakan, kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NU-nya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga dan berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NU, mereka tidak mendapatkan jabatan apapun dalam NU, tapi kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari berikut dunia. NU kultural itu orang-orang yang nggak punya jabatan. Lah, bagi saya kiai-kiai kampung itu pasukan infanteri angkatan darat untuk menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mereka mungkin dengar sebelah mata kiai kampung ngopo Gus. Saya kemudian jadi ingat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus, yang beliau mengatakan apa? Kiai paling mukhlis dia kiai kampung. Kiai paling mukhlis. Makanya bagi saya kiai-kiai kampung itu bentuk muhafadzah al-qadimin sholih. Nah, orang-orang kayak saya ini bagian dari wal ahdu bil jadidil aslah, atau mungkin bahkan wal ahdu bil ajdadil aslah yang lebih baru lagi. Bagaimana kemudian hari ini dakwah NU bisa diterima di kalangan artis dan selebritis yang dulu nggak mungkin orang seperti Raffi Ahmad itu ngaji sama orang NU, tapi hari ini nyatanya Raffi Ahmad ngaji sama kita. Orang-orang sekali berada di Corbuzier umpama nggak mungkin ngaji sama orang NU. Nah, ini bagian dari wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, dua kepentingan inilah yang kemudian perlu ditampung, disinkronisasi. Bagaimana kemudian amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah terjaga keberlangsungannya, tetapi kemudian dakwah NU juga bisa diterima di kalangan para pejabat